Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahudin dengan NPM 10 12 30 27. Di sini saya akan memberikan sebuah solusi tentang bagaimana kita sebagai manajer di tingkat pada middle management, yang dimana ini adalah tugas untuk memenuhi EAS dari pengantar manajemen. Tugasnya itu sebagai seorang manajemen pada tingkat middle management di antara staff dan top manajemen, solusi apa yang akan saya berikan. Nah, dari mulai yang leadership, saya akan melibatkan staff dan dalam pengambilan sebuah keputusan untuk memberikan rasa memiliki. Dan setelah kita memberikan sebuah melibatkan staff untuk itu, karena dia akan merasa bahwa kita tuh sebagai karyawan tuh diakui oleh seorang atasan. Nah, yang kedua adalah di leadership itu kita harus dukung ide dan masukan mereka untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasinya. Dan kita akan fokus pada kekuatan individu dan berikan apresiasi kepada staf kita atas kontribusi positif yang mereka berikan kepada perusahaan. Yang selanjutnya adalah tetap terbuka terhadap aspirasi dan tujuan karir mereka. Karena kalau misalkan kita tidak terbuka dengan apa yang mereka mau dan apa tujuan mereka tentang karirnya dan lain sebagainya, kita nanti tidak akan tahu apa keperluan atau kepentingan mereka untuk kedepannya. Nah, untuk masalah dari komunikasi, kita harus memberikan komunikasi yang terbuka kepada seluruh karyawan, dan kita harus bisa menyampaikan sebuah tujuan dan harapan dengan jelas kepada sesama tim. Kita akan memberikan umpan balik konstruktif, buka ruang untuk pertanyaan dan klarifikasi. Karena kalau misalkan kita tidak memberikan sebuah ruang untuk mereka berbicara, kita tidak akan tahu apa yang akan mereka inginkan, apa yang mereka idekan dan lain sebagainya. Dan komunikasi itu harus dua arah, karena aktif mendengarkan. Kalau kita misalkan komunikasi dua arah itu aktif mendengarkan staf dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara. Jadi kita tidak boleh yang namanya karena misalkan kita memiliki jabatan yang tinggi di atas mereka, jadi kita semena-mena kepada karyawan atau kepada staf kita. Kita harus memberikan komunikasi dua arah, dan pastikan bahwa jalur komunikasi terbuka itu menerima masukan dan umpan balik. Kita sebagai manajer itu harus memberikan menerima masukan dari mereka, yang bagusnya gimana, jadi kita harus terima saja bagus dan buruknya. Untuk kedepannya mau dieksekusi atau tidak, itu nanti bisa dievaluasi atau ditimbangkan lagi. Dan untuk motivasi kerja untuk para staf itu, kita harus memberikan sebuah pengakuan atau penghargaan kepada mereka. Berikan penghargaan secara teratur untuk pencapaian individu dan tim, dan membuat program pengakuan yang mendorong motivasi. Seperti pembangkit semangat, kita akan mengidentifikasi faktor motivasi individu dan terapkan strategi yang sesuai. Dan dukung pengembangan keterampilan dan peningkatan kapabilitas. Jadi karena kita sudah berkomunikasi dua arah, kita sudah memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara, maka kita akan tahu apa yang mereka mau dan apa yang mereka inginkan untuk karir mereka. Nah, kita akan dorong itu untuk memotivasi agar mereka bisa bekerja lebih baik lagi di perusahaan. Untuk menyelesaikan konflik itu pendekatan mediasi. Jadi tanggapi konflik dengan cepat dan adil. Jangan membiarkan ketidakpastian berlarut-larut, karena kalau misalkan kita tidak memberikan kepastian kepada sebuah karyawan atau kepada sebuah staf, mereka akan berpikir bahwa ini manajer gak beres nih, ini manajer ini kurang cocok dan sebagainya. Dan temukan solusi yang memuaskan semua pihak. Jangan dari sebelah pihak saja. Misalkan ada 10 orang dan yang berpihak itu cuma 5. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus tahu, harus bisa bagaimana caranya agar semua itu berpihak atau bisa memuaskan ke semua pihak dan lain-lain. Dan memberikan untuk penyelesaiannya itu memberikan sebuah fasilitas diskusi terbuka.
buat lingkungan yang dimana staff itu merasa nyaman untuk membicarakan masalah mereka. Karena tadi ada beberapa dari masalah internal, terus masalah dengan beberapa atasan dan karyawan dan lain sebagainya. Kita akan memberikan ruang bagi mereka yang dimana ruang ini bisa membicarakan masalah-masalah mereka, dan kita akan mempertemukan satu sama satu lain untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan kita akan mendorong dialog terbuka untuk memecahkan konflik secara konstruktif. Dan kita akan memberikan sebuah yang namanya POAC dengan yang pertama itu adalah rencana aksi yang jelas. Jadi tetapkan rencana sebagai tindakan yang konkret untuk mencapai tujuan. Misalkan kita akan mencapai tujuan 1M dalam bulan ini. Nah, kita tetapkan bagaimana strateginya, bagaimana resikonya, bagaimana marketingnya dan lain sebagainya. Kita harus tetapkan target itu dengan jelas. Dan monitor atau tinjau atau kita handle atau monitor secara berkala untuk memastikan implementasi yang efektif. Jadi kita akan pantau mereka, akan tinjau karyawan beberapa staf untuk sudah sampai mana nih progresnya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Jadi kita harus mengukur kinerja individu dan tim untuk menyesuaikan rencana tindakan berdasarkan hasil pengukuran. Yang terakhir adalah pembinaan dan pengembangan. Kalau misalkan kita sudah yang namanya memberikan semuanya itu, kita harus memberikan pembinaan dan pengembangannya itu. Tentukan sebuah pembinaan individu untuk meningkatkan keterampilan dan berikanlah pelatihan yang sesuai dan dukungan pembinaan kepada para staf. Kalau misalkan mereka tidak tahu ini, kita kasih tahu, kita ajari mereka untuk bisa melakukan sebuah marketing. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi ini penting. Jadi ketika sudah menyelesaikan beberapa masalah, sudah memberikan target kepada mereka, sudah memberikan motivasi dan lain sebagainya, kita harus mengevaluasi diri kita, mengevaluasi perusahaan, mengevaluasi staf-staf kita untuk memperbaiki apa yang salah dari yang sebelumnya. Dan evaluasi ini adalah strategi manajemen secara berkala dan sesuaikanlah jika diperlukan. Jadi libatkan semua tim dalam proses evaluasi dan penyelesaian, karena ini akan memberikan kenyamanan bagi mereka, akan memberikan keterbukaan bagi semua staf, karena mereka sangat diakui di perusahaan ini. Mungkin cukup sekian video dari solusi dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi